Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua, rekan-rekan para pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, para dirut dan jajaran dari penyelenggara MUKS, ada Pak Dirut FIFA, perwakilan dari MNC, Media Group, SEM, dan Transmedia. Pertama Pak Rizky Natakusuma dari fraksi Partai Demokrat. Memang pertanyaannya pasti agak mirip-mirip Bapak Ibu sekalian, karena mungkin saya belum duduk di sini pada masa pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran di periode sebelumnya, tapi saya mengikuti secara full perkembangan terkait dengan revisi undang-undang ini, apalagi yang diminta, yang harus bersinambung dengan apa yang dituntut oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang pada tahun lalu disahkan. Dan kami kemarin rapat seperti yang tadi Pak Niko dan Ibu Ketua sudah sampaikan dengan Menteri Kominfo. Dipaparkan oleh beliau, memang salah satu kendala atau kendala utama yang dihadapi oleh negara kita terkait dengan analog switch off ini adalah komitmen dari penyelenggara MUKS itu sendiri. Gitu. Tapi kami tentu di sini judulnya adalah rapat dengar pendapat umum. Jadi kita memang ingin mendengar pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kendalanya seperti apa di lapangan. Karena dari tadi sudah disampaikan, kalau tadinya kita berpikir, tadi saya mengikuti secara virtual setengah jalan, tadinya kita berpikir setelah pertemuan ini kita semakin optimis, tapi dari paparan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di sini jadi lebih pesimis lagi, Pak. Jadi mungkin pertanyaan pertama, dengan tren seperti ini, tadi sudah disampaikan dari beberapa pembicara, tapi dengan tren seperti ini, dengan mekanisme seperti ini, apakah, mengutip tadi salah satu narasumber, apakah analog switch off yang diamanatkan untuk bisa selesai pada November tahun 2022 tidak akan terrealisasi? Apakah masih ada harapan atau benar-benar tidak ada harapan? Saya juga bingung sebenarnya permasalahannya seperti apa. Tadi Bapak-Bapak menyampaikan kami terkendala oleh disrupsi dari COVID-19. Kemudian ada beberapa faktor lain yang kami juga sebagai wakil dari masyarakat harus bisa pahami. Gitu. Karena salah satu tugas kami juga menjaga keseimbangan antara public sector dan kepentingan di private sector. Tapi pertanyaan yang penting menurut saya harus bisa ditegaskan, sebenarnya jatah dari STB yang harus dibagikan ke masyarakat ditetapkan berdasarkan apa? Apakah dari wilayah siar yang didapat? Atau seperti apa? Karena kami juga perlu paham terkait dengan kebijakan teknisnya di lapangan, Pak. Ini menurut saya tadi juga masukan dari para pimpinan serta anggota sangat penting, jadi ini jadi concern kita bersama, Pak. Nah, kemudian mungkin agak lompat sedikit karena tadi semuanya sudah STB. Salah satu pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini adalah apakah peranan dari Komisi Penyiaran Indonesia itu masih relevan? Karena kami selalu mendengar masukan dari masyarakat, apalagi konstituen kami tentu di make up dari generasi milenial ke bawah. Ini sudah migrasi semua. Yang tadinya nonton mungkin Upin Ipin atau Space Tune dulu atau apa, sekarang semuanya sudah beralih ke platform-platform digital atau platform-platform seperti YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Dan tentu di satu sisi kita ingin mengedepankan atau kita ingin memastikan bahwa norma-norma yang kita semua hormati sebagai negara harus bisa terefleksikan. Dalam arti kalau misalnya di MNC nggak boleh ciuman atau nggak boleh ada adegan-adegan tertentu, berarti di Netflix dan di YouTube juga seharusnya bisa diberikan batasan-batasan tersebut. Ini bukan pandangan dari saya, masukan dari beberapa kalangan elemen masyarakat termasuk beberapa anggota baik di Komisi 1 ataupun di DPR secara umum. Tapi di sisi lain, kita juga harus menanyakan, kita ingin memberikan instrumen kepada negara untuk masuk ke
aspek penyiaran atau segala aspek di kehidupan masyarakat ini sejauh apa. Nah, saya minta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa pertama kinerja KPI yang relevan dengan tugas dan Bapak Ibu sekalian lakukan, dan kedua, apakah Bapak pro atau against terkait dengan penguatan atau potensi penguatan kepada lembaga KPI yang bisa kita berikan untuk masuk ke ranah platform digital tersebut. Nah, terakhir Bu Ketua, pimpinan mohon izin, tadi sosialisasi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut SCM, tapi kami juga mengharapkan adanya intensifikasi Pak dari sosialisasi, karena saya dari Pandeglang. Tadi kalau nggak salah tersebut di presentasi dari Dirut Transmedia, itu masyarakat saya juga belum tahu Pak. Jadi kami anggota Komisi 1 tentu bicara tentang undang-undang, berbicara tentang terkait dengan ini tidak boleh ditunda. Karena pertama dituntut atau diamatkan oleh undang-undang, kedua kalau mau ditunda sampai kapan? Apalagi minta APBN, ini APBN 2023 sedang dibahas, nggak masuk juga itu. Untuk anggaran pendistribusian atau pengadaan STB berdasarkan APBN nggak dijamin. Nah, jadi sosialisasi tentu harus bisa digalakkan lagi. Nah, pertanyaan terakhir saya, karena kita dealing dengan Kementerian Kominfo yang memiliki tugas-tugas untuk pertama membuat masyarakat kita, generasi ke depan kita terutama untuk bisa melek digital. Terkait dengan literasi digital, terus apalagi itu banyak digital talent scholarship dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam pelatihan ini yang akan berkesinambungan dengan apa yang Bapak dan Ibu butuhkan di industri penyiaran, biar terarah? Kita juga lagi membahas program prioritas nasional di Badan Anggaran. Nah, ini hal-hal seperti ini, karena sering sekali terjadi mismatch. Apa yang dibutuhkan oleh industri kadang-kadang nggak diberikan oleh pelatihan atau bimbingan untuk pembangunan SDM dari pemerintah. Mungkin itu sebagai penutup, tapi intinya terkait dengan revisi undang-undang penyiaran ini ikhtiar kita bersama kalau bahasa Pak Haris. Jadi komitmennya Bapak Ibu sekalian kita tunggu dan kita welcome. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Rizky Natakusuma. Mungkin